Ini kok malah dakwah ya. Pak, mungkin dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, kita ketemu lagi dengan kami, ada Pak Fathul, ada Pak Abdullah. Para subscriber semuanya, ini kiranya video yang akan ditunggu-tunggu oleh pemirsa semuanya. Kebetulan di antara bertiga ini barusan melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, dalam konteks kami ada Pak Abdullah. Di mana Pak tadi Pak Khotib Pak? Saya di Masjid Al Jabar Surabaya. Masjid Al Jabar Surabaya. Baitul Jabar, Pak. Baitul Jabar. Baitul Jabar. Baitul Jabar. Sudah berapa kali Pak Khotib di Baitul Jabar Pak? Alhamdulillah 1 tahun saya ada jadwal 2 kali. Kok gak apal jenenge itu? Yang ngasih Saking banyaknya Pak. Saking Saking banyaknya. banyaknya nama masjid yang Iya, iya. mirip-mirip jadi Iya. yang ngasih jadwal siapa, Pak? yang ngasih jadwal kebetulan yang menjadi ketua takmir itu Sultan. Kaprodi, Kaprodi. MPI. Kaprodi MPI. Untuk mengembangkan dosen-dosen tetap dan LB luar Perlu biasa. diperkenalkan lagi Pak. Beliau adalah para pemirsa semuanya Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam SDAI Anaja Indonesia Mandiri Sidoarjo. Nah, beliau adalah takmiriah di Masjid Baitul Jabar. Makanya beliau adalah salah satu sultan, istananya adalah Masjid Baitul Jabar. Ya karena memang enggak ini Pak, istana mana lagi Pak? Kita nama-nama masjid itu kita pakai istana Sultan Pak. Berarti takmirnya itu sultan ya? Sultan. Takmirnya itu berarti ketika jadi takmir berarti langsung secara otomatis sultan. Sultan. Ya. Memegang kunci surga. Samping rumah saya Masjid Al Barokah Pak. Itu Oh iya. Begini, Pak. Ya Jadi buat asa ya, Iya. buat asa sari logo. Sebentar Pak, ini saya Ya. perkenalkan dulu. Beliau sekaligus juga kepala TPQ Pak. TPQ di Baitul Jabar. Baitul Jabar di masjidnya, Ya, terus TPQ. ada lembaga non formalnya Normal. TPQ. Jadi implementatif Pak, apa yang didapatkan dari kampus kemudian dipraktekkan dan beliau mempunyai lembaga TPQ. Luar Jadi biasa. kami menyampaikan kepada mahasiswa bisa bercerita tentang tata kelola TPQ. Lembaga ya, lebih Iya, kepada lembaga. lembaga. Beliau adalah lembaga. Pak Fathul. Alhamdulillah. Kok pakai sarung Pak? ya kebetulan kan kita habis khutbah, ya kan? Khutbah, terus kita bertiga janjian, Janjian. ya kan? Janjian dan kita makan bersama, Iya, ya kan? Tetap Makan itu bersama. itu program wajibnya makan Iya, bersama. makan bersama. Program wajibnya. Tapi tak dilo-dilo ya kayak orang sunat Pak. Kita pakai sarung. Jarang sekali Pak. Kita bikin konten kemudian kita Pakai ketemu sarung. sama-sama pakai sarung. Itu luar biasa Luar ya, biasa, unik Pak. gitu. Iya, sampai sendiri yang pakai jubah Pak. Iya, soalnya saya tadi malam memang mimpi-mimpi ke Arab-Araban. Iya. Ya berarti gini Pak, jadi kan saya kan takmir dari masjid sini Iya. dan saya memperdayakan dosen-dosen STAIMI. Dosen standing. Ya, Ustaz Abdullah. yang mau kesini gitu aja, karena rumahnya jauh ternyata ada yang nggak berkenan, yang Iya. berkenan Pak Abdullah. Pak Abdullah. Kebetulan betul juga Pak Dokter ini dulu saya tawar juga. Oh, pernah ditawarin. Ditawarin. Ya, dia mau khotbah di tempat saya menunggu kalau sudah doktor gitu. Jadi ketika sudah doktor saya tawar kembali gitu ya. Saya tawar kembali 2024. 2024 ya. 2024. Tapi mohon maaf jadwal sudah jadi tuh. Kelupaan Pak. Iya Pak. Bukan karena jadwalnya Pak Dokter ya yang sudah full. Full ya. Memang beliaunya full itu. Di Full. wilayah Sidoarjo itu luar biasa. Luar biasa. Beliau pernah nawari saya Pak dulu sebelum saya selesai kuliah S3. Karena akan berbeda amplopnya Pak. Betul Pak. Antara dokter dan S2 itu beda ya? berbeda. Tapi kalau teman sendiri sama saja. Baik, pemirsa semuanya, para subscriber di luar sana, kita akan ngobrol di program Sunset Santai bersama Style. Tema kita kali ini adalah mengenai pengabdian masyarakat. Salah satu
yang harus dikerjakan oleh dosen di samping pengajaran, penelitian, juga pengabdian masyarakat. Bentuk pengabdiannya seperti apa dan apa sih pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen tersebut. Nah, salah satu dari amalan-amalan soleh yang dilakukan oleh dosen adalah termasuk pengabdian masyarakat adalah khotib. Khotbah ya. Ya, Khotbah. tapi begini Pak, kita harus tahu dulu definisi pengabdian masyarakat. Karena ini bagian dari BKD, beban kerja dosen. Nah, itu patut kita pertanyakan. Berarti masuk ini ya, masuk Tridharma perguruan tinggi ya. Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini pemirsa yang di sana, di luar sana itu Pak perlu penjelasan lebih mendetail Pak, lebih tajam dan mengena gitu tentang pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen. Saya persilakan kepada Pak Fadil. Pakarnya, Pak. Sekaligus punya lembaga TPQ Pak. Beliau nggak mau dianggap dosen Pak. Maunya Pekerjaan utamanya apa Pak? Saya guru TPQ. Silakan. Silakan Pak Prodi. Saya persilakan kepada Pak Pengabdian masyarakat. Teman-teman dosen juga sudah paham lah. Iya. Paham. Apalagi yang sudah serdos gitu ya, itu pasti akan melakukan pengabdian kepada masyarakat karena itu bagian dari beban kerja dosen ya. Pak Abdullah ini saya yakin juga seringkali bahkan satu semester itu akan melakukan pengabdian kepada masyarakat walaupun beliau ini belum serdos Pak, Dosen baru Pak. kita doakan Pak, Kita doakan. Amin. tahun 2024 beliau lolos serdos. Amin. Insya Allah kalau Pak Guru TPQ Pak yang mendoakan makbul Pak. Insya Allah. Saya yakin Pak. Kobul. Ini Ya. Bukan amin, kobul. Ya tapi ngomong-ngomong Pak, tadi sudah dijelaskan sama Pak Fadhul tentang pengabdian masyarakat, semuanya kita sudah mengerti. Abdi itu kan mengabdi Pak, mempersembahkan apa yang kita miliki, Untuk ilmuwan diberikan, apa, ya. tindakan apa yang diaplikasikan, diberikan dan diabdikan kepada masyarakat, Bermanfaat untuk masyarakat. bermanfaat untuk masyarakat, yang tidak ada gajinya Mbak ya sebenarnya Mbak. Ini Ada. maksudnya gajinya itu gaji bulanan dan lain sebagainya. Karena kalau masuk gaji bulanan itu berarti termasuk karyawan Pak, bukan pegawai Pak. Iya. Tapi include Pak, include dengan gaji Pak. Include dengan gaji. Include gaji. Iya. Nah, pengabdian masyarakat ini pernah menjadi problem Pak. Pengabdian masyarakat ini waktu dulu kami pernah melaporkan BKD kami termasuk khotib Pak ya pada waktu Khotib, itu Pak. ya. Tidak diterima Pak pengabdian masyarakat. Karena dianggap Karena tidak ada outputnya, orang mengatakan begitu. Tapi padahal efek daripada khutbah atau pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh para dosen di masjid itu dalam rangka satu membentuk karakter, meningkatkan amal soleh, dan itu termasuk output yang memang harus Karakter. dipertimbangkan. Tapi memang yang kedua kalau- ini knowledge Pak. Knowledge, Pengetahuan. ya. Tapi itu informasi. kita mengetahui hasil dari apa yang kita lakukan dari pengabdian masyarakat di kalau khutbah kita kan tidak tahu ya kan tidak Iya. tahu kan ya Iya. karena setelah kita Selesai. khotib selesai ya sudah selesai Sudah kita selesai. Iya. nggak bisa lihat hasil dari apa yang kita Itu yang jadi problemnya. khutbahkan itu kan apakah ada Laporannya perubahan ya. atau tidak. Laporan secara Di laporan- tertulisnya. Laporan PKM-nya itu kan pasti ada Pak gitu. Hasil dari yang kita lakukan itu ada perubahan Apa atau aja. tidak gitu. Tapi sekarang formatnya berbeda Pak. Ya. Saya mendengar bahwasanya ini juga bagian dari yang akan saya laporkan nanti. Itu khotib itu harus ada foto, harus ada teksnya yang dilaporkan. Kalau bisa teksnya itu dikumpulkan menjadi satu buah buku, Pak. Teks khotbahnya. Iya, ya. akhirnya pengabdian masyarakat yang berupa khotib atau khutbah itu diterima oleh Kopertais. Memang diterima Pak. Memang diterima, Memang diterima. asal ada foto, ada Teksnya. teksnya, kemudian ada kegiatannya lah. Ya Kalau laporan, bisa ada laporan dibuka. PKM-nya, ada laporan PKM-nya. Ya kan Kalau- memang ini ya, pengabdian. zaman dulu itu kita pasti awal-awal serdos itu ya BKD itu apa namanya khutbah itu boleh Pak, hanya melampirkan surat keterangan khutbah atau jadwal
khutbah atau gitu jadwal aja. khutbah. Tapi sekarang semuanya harus berbentuk laporan, Pak. Berbentuk laporan Ya. itu diantaranya ada dokumentasi, kemudian ada teksnya, teksnya, kemudian ada surat tugas dari surat dari undangan dari masjid itu Ya. untuk mengisi materi khotbah itu. Ya betul, kalau perlu ada jadwalnya. Sekarang lebih profesional, artinya lebih administratif. Alhamdulillah sekarang diterima Pak ya. Maksudnya kalau khotibnya berupa ada luaran, berupa teks dan lain sebagainya itu insya Allah diterima. Tapi memang itu bisa ya, itu ceramah-ceramah agama kan bagian dari ceramah itu kalau kita lihat. Tapi kalau PKD itu kan kalau termasuk tema sendiri tidak harus tergantung dengan prodinya ya. Tema tidak. yang disampaikan tidak harus, dalam Pak. laporan Tidak harus, tapi akan lebih bagus kalau sesuai prodi, Pak. kalau sesuai prodi. Sesuai prodi. Oh, jadi prodi manajemen pendidikan Islam juga babnya tentang pendidikan Islam. Ya itu lebih bagus, Pak. Itu lebih bagus Lebih ya. bagus. Oh, iya. Jadi sesuai dengan Ya, keilmuan. jadi kalau menurut saya untuk BKD, PKM itu harus paling tidak wajib satu semester itu sesuai prodinya, Pak. Sesuai prodinya. Sebenarnya. Kalau untuk khutbah dan lain sebagainya, ceramah-ceramah di mana itu tambahan saja, Pak. Oh. Tambahan saja. Pak, coba Pak, kalau misalkan begitu Pak. Oke. Lanjut. Ini Idul Fitri, kemudian ngasih materi manajemen pendidikan Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa aja, Pak. Bisa ya? Bisa aja. Bisa. Nah, cuma ya sekali lagi, Pak, kalau laporan PKM itu kan nanti kan ada hasil ya, hasil evaluasi gitu kan, hasil dari apa yang kita tadi abdikan itu ada perubahan atau tidak, Ada itu, Pak. perubahan Ya atau itu kan, tidak. itu masalahnya itu. Tapi tadi yang tema khotbah itu karena memang harus sesuai ya dengan prodi, dan saya melihat fenomena yang ada sekarang kan pimpinan lembaga itu kan banyak yang walaupun itu milik orang banyak tapi kan seakan-akan milik pribadi. Iya. Ada juga yang memang pribadi tanpa sunang-wenang kan. Akhirnya saya sempat mengambil tema itu ya yang nasihat Luqman Al-Hakim di Nasihat surat Luqman Hakim. di surat yang ke-16 itu. Jadi silahkan lakukan apa yang ingin dilakukan, tapi ingat kamu pasti akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Karena sekarang ini Pak, posisi lembaga, pemilik lembaga itu karena merasa milik pribadi, apa yang dia lakukan seakan-akan itu benar semuanya. Wong ini milik saya kan gitu kan. Jadi untuk aturan-aturan ya sewenang-wenang gitu kan. Tetapi dengan menurut mereka benar aturan kebijakan yang dilakukan, tetapi kan juga ada batasan dari kebenaran dan kebebasan orang lain. Jadi itu yang sebenarnya yang sekarang itu memang harus disadarkan gitu. Jangan sampai mereka merasa benar karena milik pribadinya akhirnya sewenang-wenang. Padahal walaupun benar itu ada batasan kebenaran orang lain juga gitu yang akhirnya bisa menjadi salah. Makanya saya coba untuk mengambil dari surat Luqman yang ayat 16 itu tentang nasihat tentang itu. Ini kan berkaitan dengan lembaga juga. Ini Pak Abdullah bukan curhat ya ini ya? Hah? Bukan curhat. Bukan curhat. Iya, Kak. Bukan curhat. Lihat Bukan curhat. kayak lihat itu kayak mimpinya. Iya, bukan curhat itu ya. Soalnya Kelihatannya nggak mendalami, Pak. soalnya Saya sampai tersepona Pak. Ini terpesona Pak. Bisa mendengar Biasanya itu curhatan orang Pak kalau Jelas. berbicara terus Ya. kita ini mendengarnya kok seperti sesuatu yang benar, Pak. Iya. Itu biasanya pernah kejadian itu. pernah dialami. Pernah dialami, Iya, iya, pengalaman iya, itu. iya, iya, iya. Tapi memang benar seperti itu, Pak. Iya, Saya benar. kira kita pimpinan yayasan kan harus menghargai Ya harus bijak lah. bijak karyawannya, karena yang memajukan itu kan karyawan. Benar Ya Pak ya, gitu kan. Karena keluar masuk karyawan itu kan mengganggu ritme Perkembangan itu. juga. Ya, betul, itu termasuk kembali lagi Pak ke pengabdian masyarakat. Iya, Pak.
Pak, ini kita ngajak Pak Abdul Iya. untuk konten Pak. Iya. Ini ada perkembangan signifikan Pak. Kemarin itu ada grogi pemirsa Pak Abdul. Sekarang sudah lemes. luas ya? sudah luas. Ya, baru 2 kali lah. Baru dua Dua kali. kali. Iya, Baru baru dua 2 kali. kali. Ya kita nanti akan dilihat oleh banyak orang. Jadi Kita nanti akan ada kita komentar dan akan berlanjut terus Pak ya. lanjut terus. Terus. Karena sekarang itu para milenial itu Pak, para penceramah dakwah itu dengan model dan konsep apapun bisa untuk melakukan dakwah Pak. Oh, betul. Ya salah satunya ya dengan konten. Nah, edukasi ke masyarakat tidak perlu ke sekolah, tidak perlu ada suatu bangunan atau tempat berkumpulnya siswa dan guru. Sekarang kita banyak Pak, ya terus terang saja banyak melihat di YouTube, banyak lihat di TikTok gitu. Kalau TikTok memang spesialisasinya Pak Kaprodi Pak. Ya. Pak Kaprodi kalau TikTok Pak. Ya bukan saya karena Pak Ato dan Pak Abdullah Ya. belum. Oh, belum. Belum. Berarti makomnya itu Iya, masih kalah ya. soalnya TikTok itu lebih cepat lagi Pak, TikTok lebih lebih mudah cepat, gitu. ya. Dan waktunya juga bisa panjang Pak. Bisa panjang. Oh, bisa panjang ya TikTok ya. Jadi kalau kita mau live langsung di TikTok bisa. Iya. Nggak harus nunggu 1000 dulu kalau seperti di YouTube. Enggak. Enggak ya, kalau di TikTok. Ya, ini teman-teman semuanya, para subscriber, ini Pak Abdul sudah menceritakan beberapa pengalamannya yang disampaikan dalam materi khotib dan termasuk bagian dari pendidikan Islam dan manajemen pendidikan Islam itu bentuk ceramah yang disampaikan adalah mengutip dari surat Luqman Hakim. Ya, karena kita tahu ya surat Luqman Hakim ini kan isinya pengajaran dan pendidikan kepada putranya. Gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan itu tentang kita bermuhasabah, Pak. Introspeksi. Oh, iya. Akhir tahun. Akhir tahun, Pak. Akhir tahun, Pak. betul. Iya. Ya, tapi tema jenengan kok gak match dengan akhir tahun itu, Pak. Di ujungnya akhir. Oh, di ujungnya. nanti muhasabah. Oh, Kesimpulan akhirnya muhasabah setelah dari nasihat-nasihat itu. Iya. Ya, saya mau ceritakan bahwasanya kita sadari atau tidak disadari, Pak. Saya menyampaikan bahwa dunia ini wamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Dunia ini senda gurau, permainan. Betul. Tapi redaksinya kan kita tidak bermain, kita tidak senda gurau. Tapi kita jangan terlena dengan semuanya yang ada di dunia. Mungkin perlu dipahamkan. Senda gurau dan permainan itu maksudnya apa Pak? Ada senda gurau dan permainan. Ya. Itu yang kadang kita tuh lupa ibadah Pak, lupa sholat, lupa ngaji dan lupa ibadah-ibadah lainnya. Saking cintanya ke dunia. Saking cintanya ke kegiatan tersebut, Ke kegiatan sehingga tersebut. kita terlena. Itu contoh kecil Pak. Kalau misalkan kita bicara dalam skop yang lebih luas lagi Pak, ya kita terlena itu kan melalaikan Pak, membuat pikiran kita itu melayang-layang. Ya contohnya kalau misalkan miras, mabuk-mabukan yang berujung pada narkoba, kemudian berfoya-foya dan lain sebagainya, itu dalam skop luas Pak. Jadi jangan sampai kita terlena, mas ayat tersebut itu begitu, jangan sampai kita terlibat terus dalam permainan. Loh, Imam Ghazali aja, Imam Ghazali para pemirsa itu mengutip dari kitab Ayyuhal Walad. Iya, Ayyuhal Walad itu mengatakan bahwasanya Allah itu kalau ingin memalingkan hambanya dari Allah itu, dia akan disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Dan menafsiri itu, Ghazali mengatakan bahwasanya kalau seorang hamba manusia disibukkan dengan urusan-urusan dunia, dia akan mengalami yang disebut kerugian besar. Kerugian besar itu kapan? Tidak sekarang Pak. Kerugian besar itu kapan? Nanti ketika sudah di akhirat meninggal ya, di akhirat akan mengalami kerugian besar. Bahkan di dunia juga bisa mencapai kerugian juga. Tapi kalau misalkan yang lebih besar lagi kan nanti di kehidupan nanti. Itu yang saya sampaikan. Sehingga kita perlu introspeksi diri, perlu muhasabah. Itu Jadi nanti kita awal 2024 harus lebih baik lagi Pak ya. harus lebih baik lagi. Konten tetap ya. Oh, konten tetap. konten tetap ya. Iya, bentar lagi. Waktu biar minum dulu. Oh iya. Hijau, Pak. Jangan juga jangan aja. Oh iya. Kita minum dulu Pak. Iya. Iya. Silakan Pak Abdul. Ini gratis ya Pak? Kalau disuruh bayar saya bayar Pak. Tidak Pak, tidak. Iya.
mau seger Pak. Beda ya? Iya beda. Teh pucuk Teh, itu bukan karena teh pucuknya. Karena gratisnya itu loh. Nah itu yang mau saya sampaikan. Ya Allah, ini nikmat yang luar biasa Pak. Kita bisa kumpul bertiga dalam suasana sarungan, silaturahim di majelis ilmu. Iya. Ini Nikmat. kita di dunia konten, kita nanti di surga konten ya. Gimana ya? Tetap ya. Tetap konten ya. Ya. Iya iya. Ada internet wifi baik sana Pak ya. Loh, salah otomatis. Itu kecepatannya luar biasa. Iya iya betul. Iya, iya. Jadi pemirsa semuanya, subscriber semuanya, dosen ini pekerjaannya banyak. Tidak hanya mengajar saja, tapi ada pengabdian dan ada penelitian. Yang mana 3 hal itu harus dilaporkan di akhir semester. Pengajaran dilakukan di perkuliahan, kemudian penelitian bisa kolaborasi dengan mahasiswa. 1 semester 1 kali, 2 kali, kemudian disusul dengan pengabdian. Ini tidak mudah. Dunia dosen bukan dunia hanya ngajar-ngajar saja, tetapi dunia dosen meliputi 3 tridharma pendidikan. Di antaranya penelitian yang tadi saya sebutkan, kemudian pengajaran dan pengabdian. Harus ada biayanya atau tidak ada biayanya. Kalau ingin identitas dosen terus melekat, maka setiap 1 semester harus melaporkan 3 pokok tridharma tersebut. Gitu kiranya ya. Kalau tidak melakukan salah satu, berarti kedosenannya perlu Pertanyaan. dipertanyakan. Pincang. Ya. Jalannya Karena ini memang sudah kewajiban. Mengajar kita sudah lakukan. Mengajar itu juga satu kegiatan yang membutuhkan tenaga, waktu, pikiran, dan penyiapan materi, mental, dan lain sebagainya. Belum nanti penelitian Pak. kalau dilihat pekerjaannya 3 ini, seharusnya dosen itu untuk penggajiannya di atas semua profesi ya. Wah kalau itu Ya, semestinya. Seharusnya, selayaknya, Selayaknya. siopiannya kan itu gitu. nanti biar pimpinan yang ada di pemerintahan kayak kementerian itu lah Pak yang memikirkan kita. Tapi yang jelas dosen itu tidak sesederhana yang dulu saya bayangkan ketika belum berkecimpung di dunia perguruan tinggi Pak. Tapi dosen ya datang ke kampus, pulang, datang ke kampus, pulang. Kemudian saya setelah mendalami, kira-kira kurang lebih saya sudah hampir 10 tahun lebih Pak. Al-Fatul sudah juga hampir 13 tahun juga, 15 tahun. Kemudian mendalami kegiatan dosen ternyata sangat sibuk sekali Pak. Kalau Ngajar aja harus 1 semester. Mengajar harus 1 semester. Penelitian harus punya tempat penelitiannya, subjek penelitiannya, objek penelitiannya, kemudian di FGD kan dan semuanya berbiaya semuanya. kalau hukumnya juga sudah hampir guru besar. Itu masih belum selesai, tugasnya belum selesai ya. PKM 3D ya. Nanti menunggu laptop kepala ya. PKD PKM itu Pak, beban kerja dosen berupa pengabdian kepada masyarakat itu pun juga harus di FGD kan. Semuanya berbiaya semuanya. Memang satu pesan yang harus kita simpulkan saat ini ya memang dosen itu memang butuh diperhatikan penuh Pak. Jelas banget. Iya, karena gaji dosen seberapa dipakai untuk mengusulkan di jurnal Sinta yang kelasnya Sinta saja sudah habis Pak. Iya. Kelas 3 ya sudah. Ya, sudah habis selesai. Nah, padahal kewajibannya ada 3. Itu semuanya berbiaya semuanya. Jadi para subscriber semuanya, para pemirsa semuanya, ya beginilah dunia perguruan tinggi. Kita harus mengabdi kepada masyarakat, kita harus melakukan penelitian, kita juga harus melakukan pengajaran. Ya, kepada dosen-dosen yang di luar sana, tetap semangat. Kita berada di jalur kebaikan, kita berada di track yang sama. Insya Allah apa yang kita lakukan barokah. 2024 kita harus lebih baik dari hari ini. 2023. 2024 harus lebih baik dari 2023. Ya itu materi saya Pak, besok saya kasihkan ke jenengan. Terima kasih pemirsa semuanya. Hari ini kita bersama dengan program Sunset Santai bersama Staini. Sekali lagi Sunset Santai bersama
Signing. Minumnya. Ya. Ayo Pak, tangan dulu Pak. Ya. Kita tutup. Bersama teh pucuk bersamakan LTPK Baitul Jabar. Jabar. Terima kasih semuanya sudah memperhatikan kita semuanya. Ketemu lagi di program Sunset berikutnya. Saya Ahmad Fanan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi